Siapa yang nggak tahu negeri tirai bambu? Tempat berkumpulnya panda-panda lucu dan menggemaskan. Tapi tahukah Anda kalau Cina disebut-sebut sebagai produsen barang-barang KW terbanyak? Ya, mungkin Anda pernah dengarkan. Ada beberapa produk fashion ternama yang dibuat tiruannya oleh Cina. Tapi pemirsa, keahlian perusahaan-perusahaan di Cina dalam meniru nggak cuma sampai sebatas produk fashion dan sebagainya aja loh. Negara ini benar-benar bisa meniru banyak hal. Bahkan tempat terkenal di dunia pun ada KW-nya. Wah, gokil banget sih Cina. Apa aja sih bisa ditiru oleh Cina? Dan seberapa mirip dengan yang aslinya? Berikut Cina negeri KW sesungguhnya versi on the spot. Berbicara mengenai negara wisata, Prancis menjadi salah satu yang sering dikunjungi oleh wisatawan, terutama Paris. Di kota ini ada ikon yang selalu bisa memikat hati banyak wisatawan. Ya, inilah Menara Eiffel, ikon kota Paris yang memiliki tinggi 300 meter. Menara ini pernah mendapatkan gelar sebagai bangunan tertinggi di dunia selama 4 dekade loh pemirsa. Kalau ada yang bilang Eiffel adalah ikon yang romantis, itu mungkin benar. Coba Anda perhatikan keindahannya pada malam hari. Siapa yang gak terkesima dengan keindahan ini? Tapi siapa sangka kalau Cina juga punya Menara Eiffel? Menara kembaran Eiffel ini ada di kawasan Tianducheng. Kalau disejajarkan, kita akan sulit membedakannya karena menara ini benar-benar mirip dengan yang aslinya. Sekilas mungkin memang gak ada bedanya, tapi ternyata menara ini gak sepenuhnya mirip dengan yang aslinya. Kalau Menara Eiffel di Paris, tingginya mencapai 300 meter. Menara Eiffel di Cina, tingginya tidak sampai setengahnya dari yang aslinya, yakni cuma 108 meter aja. Dan yang lebih mengejutkan, bukan hanya Menara Eiffel yang aja yang ditiru, tapi kawasan ini juga meniru Paris dalam skala yang lebih besar lagi. Bangunan di sekitar Tianducheng benar-benar dibuat mirip dengan bangunan yang ada di Paris. Wah, benar-benar mengejutkan ya pemirsa. Buat yang suka dengan dunia otomotif, pasti udah tahu tentang mobil dengan inisial 2R yang satu ini. Mobil yang diproduksi di Inggris ini sudah terkenal di seluruh dunia. Memiliki lambang Spirit of Ecstasy, produsen mobil ini memiliki banyak mobil dengan harga yang fantastis. Salah satunya adalah mobil jenis sedan yang satu ini. Mobil dengan 4 pintu ini memiliki interior yang elegan dan desain yang sangat eksklusif, sehingga tergolong ke dalam kategori mobil super mahal. Hanya Sultan dan kawan-kawannya saja yang bisa beli mobil ini. Mau tahu harganya? Sekitar 20 miliar rupiah. Harga yang cukup fantastis. Nah pemirsa, mungkin gak sih Cina bisa meniru persis mobil ini? Yap, inilah dia penampakan mobil produksi Cina yang meniru mobil 2R. Benar-benar mirip dengan aslinya kan pemirsa? Mobil mewah ini meniru rapi dari mobil 2R. Mulai dari desainnya yang klasik, bentuknya, lekuk mobilnya, bahkan warnanya pun dibuat semirip mungkin. Termasuk dengan lambang Spirit of Ecstasy, juga disalin oleh mobil buatan Cina ini. Yang membedakan mobil ini dengan mobil aslinya adalah brandnya, kualitasnya, dan tentu saja harganya. Tebak, kira-kira berapa harga yang pantas untuk mobil tiruan 2R ini? Harga mobil tiruan asal Cina ini senilai 600 jutaan rupiah. Mungkin terdengar sangat mahal, tapi untuk ukuran mobil klasik seperti ini tergolong cukup murah juga sih. Gimana nih pemirsa? Menurut Anda desainnya mirip banget atau B aja? Pesawat tempur menjadi salah satu kebutuhan untuk angkatan udara. Memiliki pesawat tempur yang sempurna dengan sistem yang canggih tentu menjadi keinginan dari setiap negara. Amerika Serikat jadi salah satu negara yang memiliki pesawat tempur canggih.
F-22 Raptor adalah salah satu pesawat tempur buatan perusahaan Amerika yang memiliki kelebihan tak terdeteksi radar, sehingga bisa dengan cepat menyerang pertahanan musuh. Sering disebut sebagai pesawat siluman atau pesawat senyap, F-22 juga bisa menghindari deteksi visual, audio, serta sensor. Pesawat ini bisa melaju dengan kecepatan 2.575 km per jam dengan laju jelajah lebih dari 1.825 km. Kehebatan pesawat tempur ini membuat Cina menirunya. Inilah Chengdu J-20, pesawat tempur buatan Cina, tiruan dari F-22 Raptor buatan Amerika. Lengkungan badan dari J-20 yang dirancang bersifat siluman membuat pesawat ini jadi terlihat sangat mirip dengan F-22. Walau memiliki kemiripan dengan F-22, ternyata di inlet dan sayap jetnya memiliki perbedaan. Hal ini membuat fitur siluman di J-22 tidak berfungsi dengan baik. Angkatan Udara India mengaku bisa melacak keberadaan J-22 milik Cina ini. Siapa yang gak kenal produk-produk buatan Steve Jobs? Ya, pria hebat ini mengeluarkan berbagai jenis teknologi yang menjamur di berbagai negara. Salah satu produknya adalah tab atau tablet berukuran besar dengan desain yang tipis. Produk ini memiliki layar display 10,5 inci. Kamera dari tab ini bisa untuk merancang desain dengan menggunakan teknologi augmented reality. Kalau Anda datang ke Cina lalu melihat bentuk yang sama dengan tab ini, perhatikan dulu baik-baik. Apakah itu benar tab asli atau tiruannya? Ya, Cina berhasil meniru tab produk Steve Jobs. Desain dari tab ini dibuat sangat persis dengan yang aslinya. Tapi Cina tentunya nggak mau meniru begitu aja. Produk ini dibuat unik dengan kemampuan bisa menjalankan dua OS yang berbeda. Kalau milik Steve Jobs memiliki layar 10,5 inci, punya Cina ini layarnya berukuran 9,7 inci. Untuk teknologi canggih seperti augmented reality, mungkin tab milik Cina ini tidak memilikinya. Bicara soal harga, milik Cina tentu jauh lebih murah dibanding tab berlogo buah apel yang ditirunya. Wah, lumayan sih buat gaya-gayaan mah. Bermain games merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan dari kita kecil sampai dewasa. Banyak orang senang bermain games demi mengisi waktu luang dan hiburan. Dari sekian banyak permainan yang dimainkan, Anda pasti yang mengenal games yang satu ini ya. Games konsol ini pertama kali dijual pada 1994, menjadi generasi pertama dari game konsol. Game ini telah berhasil dirilis dengan penjualan mencapai 100.000 unit di hari pertama. Game konsol ini juga telah merilis beberapa generasi. Kesuksesan dari game konsol ini menjadi inspirasi untuk Cina menirunya. Bukan hanya sekedar meniru teknologinya, bahkan brandingnya juga dibuat semirip mungkin. Ini adalah salah satu konsol tiruan yang paling terkenal di era akhir 90-an dan awal 2000-an. Walaupun penampilannya sangat mirip, tapi bagian pemutar CD-nya bukanlah tempat untuk menaruh CD, melainkan colokan cartridge untuk NES. Gak nanggung-nanggung menirunya, produk game konsol milik Cina ini merilis berbagai varian model lainnya yang mirip dengan game konsol aslinya. Semua varian modelnya juga sama dengan yang awal, yaitu hanya bisa memainkan game NES saja. Wah, kok bisa ya kepikiran meniru dari desain sampai ke logo brandnya? Duh pemirsa, Cina ini emang benar-benar negeri KW yang sesungguhnya ya. Banyak banget barang-barang serta tempat yang ditiru seniat itu oleh Cina. Hayo, siapa nih yang pernah berkunjung atau memakai produk tiruannya Cina? Itulah beberapa tempat dan produk tiruan buatan Cina yang mentasbihkan sebagai negeri KW yang sesungguhnya versi on the spot. Jangan lupa, saksikan terus on the spot ya untuk info unik dan menarik lainnya.